Selamat pagi saudara-saudara sekalian, Shalom. Pagi hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara belajar satu bagian firman Tuhan yang saya beri tema berdoalah. Saudara yang terkasih, berdoa adalah sesuatu yang sering kali kita dengar. Bahkan boleh dikatakan kata berdoa juga sesuatu yang paling sering kita abaikan. Bahkan mungkin di dalam kehidupan kita melupakan kata berdoa ini. Hal ini juga terjadi dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saudara sekalian, di dalam Injil Lukas 23 ayat 39 sampai ayat yang ke-46. Di dalam perikop ini memperlihatkan kepada kita ketika Yesus sedang menuju ke Bukit Zaitun. Dan pada saat itu murid-murid juga mau mengikuti Yesus. Ketika mereka sudah sampai ke tujuan, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kata ini di dalam terjemahan yang lain, saudara, menerjemahkan demikian: berdoalah meminta kekuatan agar kamu tetap menang menghadapi pencobaan. Mengapa Yesus mengatakan kalimat ini kepada mereka? Sebenarnya Yesus mau mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi Yesus akan meninggalkan mereka. Dan pada saat itu mereka akan menghadapi pencobaan daripada iblis. Itulah sebabnya mereka harus berjaga-jaga dan mereka harus berdoa. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus selesai berdoa, dia kembali datang kepada murid-muridnya. Ia mendapati mereka sedang tertidur karena sedih mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mau mengingatkan mereka sedih, duka cita, takut, bahkan mereka tertidur pun tidak dapat menyelesaikan masalah. Masalah tidak akan selesai karena kita sedih, duka cita, takut, bahkan tidur. Yesus mau mengingatkan mereka hanya satu hal, yaitu berdoalah, tidak ada yang lain. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu ini saya percaya setiap kita, baik melalui WhatsApp, melalui koran, melalui televisi, atau melalui pembicaraan, satu hal yang terus dibicarakan adalah tentang virus corona COVID-19. Saudara, virus ini begitu berbahaya, saudara. Tidak sedikit orang yang kita dengar mereka akhirnya harus dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Dan tidak sedikit mereka ada yang harus meninggal dunia. Termasuk kita mendapatkan berita ada pendeta-pendeta juga yang meninggal dunia. Saudara sekalian, waktu kita mendengar berita ini ada rasa khawatir, rasa takut. Kita tidak tahu bagaimana hari depan kita. Saudara sekalian, tidak sedikit pengusaha mereka yang juga dalam keadaan kebingungan. Bagaimana dengan usaha mereka? Mereka yang punya bisnis, mereka para karyawan, mereka yang sebagai sopir tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sudah hal-hal ini membuat kita takut, membuat kita stres, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Saudara sekalian, di dalam keadaan demikian, saudara, virus corona COVID-19 itu selalu membuat kita takut, membuat kita tidak tahu bagaimana menghadapi hari di depan kita. Saudara yang terkasih, ketakutan kita, kecemasan kita, kebingungan kita tidak akan mendatangkan jalan keluar kepada kita. Bukan jalan keluar, hanya satu, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, sama seperti ketika murid-murid mereka di dalam keadaan kebingungan, Yesus datang kepada mereka, memberitahukan kepada mereka tidak ada hal yang lain, berdoa. Berdoalah, minta kekuatan supaya kita menang atas pencobaan. Kita menang di dalam ketakutan, kebingungan kita. Kita mulai berdoa untuk diri kita. Kita mulai di tengah-tengah keluarga, kita buat ibadah mesbah keluarga. Kita mulai berdoa untuk anggota keluarga yang lain. Kita berdoa untuk mereka yang belum percaya. Kita berdoa untuk kota Bandung. Kita berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk Bapak Presiden. Kita berdoa mohon Tuhan pulihkan. Sudah sekalian, tidak ada yang lain, berdoa.
Kita datang kepada Tuhan, mohon Tuhan menolong. Di dalam waktu-waktu ini, kita tahu perekonomian negara kita juga sedang menurun. Banyak orang dalam kelemahan, banyak orang dalam kesulitan. Berdoa, datanglah kepada Tuhan, saudara. Kita menengadah kepada Dia, berharap kepada Dia. Kita percaya lewat doa kita mendapatkan pengharapan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan semangat. Bahkan kita dapat memberikan semangat, dapat memberikan kekuatan, dapat penghiburan, memberi penghiburan kepada orang lain. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati saudara. Biarlah di dalam sepanjang hari ini saudara, firman Tuhan ini menuntun setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur. Di tengah-tengah kami merasa bingung, kami merasa takut, ketika kami merasa cemas, kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus mereka di dalam ketakutan, di dalam kebingungan, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu sanggup untuk ketika menghadapi ujian, menghadapi pencobaan daripada iblis. Ya Tuhan, kami tidak tahu bagaimana masa depan kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tapi satu hal, kami mau berdoa datang kepada Tuhan. Biarlah seperti firman Tuhan hari ini kami belajar, mulai ambil keputusan, kami ada mesbah keluarga, mulai berdoa di tengah-tengah keluarga. Kami berdoa untuk mereka, anggota keluarga yang belum mengenal Engkau. Kami mulai berdoa untuk anak-anak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa ini, berdoa untuk kota Bandung, berdoa untuk negara ini, berdoa untuk Bapak Presiden negara ini. Mohon Tuhan menolong, belas kasihan anugerah Tuhan turun atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami. Biarlah di dalam sepanjang hari ini ada anugerah penyertaan Tuhan berserta dengan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekianlah firman Tuhan hari ini saudara, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.